Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febriana Syam Ansori dan kami dari kelompok 9 akan menjelaskan mengenai konsep kepribadian dari Abraham Maslow dan Carl Rogers. Dan untuk materi pertama adalah Abraham Maslow. Akan dibawakan oleh saya sendiri. Abraham Maslow. Beliau lahir pada tanggal 1 April 1908 dan meninggal pada tanggal 8 Juni 1970 di California, Amerika. Abraham Maslow itu lebih berfokus pada perkembangan potensi manusia. Dia adalah seorang penggagas dari teori motivasi. Tapi Maslow sendiri bilangnya adalah teori holistik dinamis, karena dianggapnya keseluruhan dari seseorang itu terus-menerus termotivasi oleh satu atau lebih kebutuhan, dan bahwa orang mempunyai potensi untuk tumbuh menuju kesehatan psikologis, yaitu aktualisasi diri. Langsung saja kepada teorinya, yaitu teori motivasi. Abraham Maslow berteori bahwa manusia tidak hanya dikendalikan oleh insting, masa lalu, atau pengaruh keadaan, tapi ia juga percaya bahwa manusia memiliki motivasi tersendiri terhadap apa yang diperbuatnya, di mana cenderung mengarah kepada aktualisasi diri. Apa itu aktualisasi diri? Aktualisasi diri ini adalah perkembangan penuh terhadap kemampuan dan realisasi potensi pada diri seseorang. Lalu, mengapa bisa motivasi berpengaruh terhadap perbentukan kepribadian? Nah, ini dikarenakan motivasi adalah dorongan yang timbul dalam diri seseorang secara sadar maupun tak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Mengapa teori ini terlahir? Ini karena ketidakpuasan Maslow terhadap psikoanalisa yang hanya berfokus pada alam bawah sadar dan juga terhadap behaviorisme yang hanya pada perilaku tampaknya saja dalam konsep kepribadiannya. Bahkan kedua aliran ini tidak mengakui adanya kehendak manusia dan pernyataan bahwa manusia itu memiliki mimpi dan harapan berkembang hingga aktualisasi diri. Dan awal mula penelitiannya, ia melakukan observasi terhadap perilaku monyet, di mana ada kebutuhan yang lebih diutamakan dibandingkan dengan kebutuhan yang lain. Dari sinilah beliau mencetuskan hierarki kebutuhan. Motivasi biasanya kompleks atau terdiri dari beberapa hal. Artinya, tingkah laku seseorang dapat muncul dari beberapa motivasi yang terpisah, tapi perlu digarisbawahi bahwa hanya terdorong oleh satu kebutuhan dalam satu waktu. Dari kebutuhan-kebutuhan itu pula, ia membentuknya menjadi sebuah hierarki. Lalu, mengapa kebutuhan itu dibentuk menjadi hierarki? Ini adalah cara untuk mengidentifikasi bagaimana proses aktualisasi diri bisa tercapai. Hierarki ini disebut dengan hierarki kebutuhan, di mana menunjukkan bahwa perilaku timbul akibat adanya dorongan atas kebutuhan. Kebutuhan-kebutuhan ini adalah kebutuhan fisiologi, kebutuhan akan keamanan, kebutuhan akan memiliki dan kasih sayang, kebutuhan akan penghargaan, dan kebutuhan akan aktualisasi diri. Di mana kebutuhan fisiologi adalah kebutuhan yang paling mendasar manusia, bisa juga dibilang adalah kebutuhan primitif untuk mempertahankan hidupnya. Yang kedua itu adalah kebutuhan akan keamanan. Kebutuhan ini mencakup rasa aman secara fisik dan emosional. Kemudian kebutuhan akan memiliki dan kasih sayang, di mana kebutuhan emosional dasar yang mencakup kebutuhan untuk diterima sesamanya dan memiliki identitas sosial. Mencakup pula aspek kontak dengan manusia dan kebutuhan memberikan serta menerima kasih sayang. Selanjutnya ini adalah esteem needs atau kebutuhan akan penghargaan. Terdiri dari dua, yaitu harga diri yang meliputi kepercayaan diri individu dan reputasi yang meliputi penghargaan dari orang lain, pengakuan, perhatian, prestige, dan kedudukan. Yang terakhir adalah aktualisasi diri. Aktualisasi diri ini merupakan puncak dari hierarki dalam berkembang, pemenuhan atau perwujudan potensi dan kapasitas secara penuh. Di sini, individu tak akan lagi bergantung pada pemenuhan kebutuhan sebelumnya dan berkembang menjadi individu yang bebas. Selain itu, ada pula kebutuhan kognitif, kebutuhan estetika, dan kebutuhan neurotik. Kebutuhan kognitif adalah keinginan untuk mengetahui, memecahkan misteri, untuk memahami, dan untuk menjadi penasaran. Dan kebutuhan estetika itu tidak bersifat universal.
Misalnya, individu yang memiliki kebutuhan estetika maka akan menginginkan lingkungan yang tertata rapi dan cantik, kebutuhan untuk berseni yang dapat menggambarkan dirinya. Lalu, kebutuhan neurotik. Kebutuhan ini berperan sebagai akibat atau kompensasi dari adanya kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpenuhi. Kesehatan fisik dan psikologi seseorang hanya akan dapat tercapai bila kebutuhan kognitif, estetika, dan kognitif tercapai. Bila tidak terpenuhi, maka akan mengarah pada kegagalan berkembang dan penyakit. Kebutuhan ini berarti tidak produktif, di mana memupuk gaya hidup tidak sehat dan tidak adanya keinginan untuk memperoleh aktualisasi diri. Lalu, kriteria apakah yang dimiliki oleh orang yang mengaktualisasikan diri? Yaitu mereka yang bebas dari psikopatologis atau penyakit psikologis yang tidak mengalami neurosis ataupun psikosis, ataupun juga yang memiliki kecenderungan terhadap gangguan-gangguan psikologis. Selain kriteria ini, ada pula nilai yang dijunjung tinggi oleh para pengaktualisasi diri. Disebut nilai B atau B value. Di antaranya adalah kejujuran, kebaikan, keindahan, keunikan, kesederhanaan, kekayaan atau totalitas, dan kebebasan, serta kemandirian. Perkenalkan, saya Hendy Susanti selaku pemateri kedua. Di sini saya akan menjelaskan tentang Carl Rogers. Pertama-tama, saya akan menjelaskan secara singkat sejarah Rogers. Rogers lahir pada 8 Januari 1902 di Oak Park, Illinois, Amerika. Rogers meninggal pada 4 Februari 1987 di La Jolla, California, Amerika. Ayahnya Rogers itu bernama Walter A. Rogers, seorang pekerja teknik sipil, dan ibunya bernama Julia M. Cusick, seorang ibu rumah tangga dan seorang Kristen Pentekostal yang setia. Carl Rogers merupakan anak keempat dari 6 bersaudara. Carl Rogers merupakan seorang yang cerdas dan dapat membaca dengan baik sebelum menginjak TK. Nah, dengan pendidikannya yang sangat ketat secara religius serta lingkungannya sebagai anak altar di rumah pendeta Jim Play, ia menjadi orang yang terisolasi, independen, disiplin, dan mendapatkan pengetahuan serta apresiasi dari metode ilmiah di dunia praktis. Sebenarnya, pilihan pertama karirnya itu adalah agrikultur di Universitas Wisconsin-Madison, di mana ia menjadi bagian dari persaudaraan Alpha Kappa Lambda, diikuti dengan sejarah lalu agama. Tahun 1924, ia lulus dari Universitas Wisconsin dan mendaftar ke Union Theological Seminary. Setelah 2 tahun lulus dari seminari, ia pergi ke Teacher College, Columbia University, mendapatkan gelar MA pada tahun 1928 dan PhD pada tahun 1931. Tahun 1940, Rogers menjadi profesor psikologi klinis di Ohio State University, di mana ia menuliskan buku keduanya tentang counseling and psychotherapy pada tahun 1942. Tahun 1945, ia diundang untuk mendirikan pusat konseling di University of Chicago. Tahun 1947, ia terpilih menjadi presiden dari American Psychological Association. Pada bagian fokus pada perasaan klien, ada 2 perbedaan yang signifikan dan mudah terlihat antara 2 wawancara konseling. Inti dari upaya konselor direktif adalah pengumpulan dan penyebaran informasi. Di alur komunikasi antara konselor dan klien cenderung menjadi satu cara dari konselor ke klien. Tanggung jawab untuk arah dan hasil hubungan serta secara implisit terletak pada konselor otoriter. Konselor melangkah lebih jauh dengan meringkas dengan mengambil peran tahu yang bijak. Transkrip konseling kedua memiliki rasa emosi yang berbeda.
Di sini, klien didorong untuk mengekspresikan dalam banyak jawaban. Konselor merespon konten emosional pernyataan klien, bukan pada aspek kognitif atau informasi yang diberikan konselor yang tidak langsung mencoba untuk menanggapi orang yang bermasalah dengan membantu mengklasifikasikan perasaannya. Dan selanjutnya itu pengembangan tampilan non-direktif. Pada tahun 1974, sebagai bagian dari pidatonya kepada American Psychology Association tentang kesempatan menerima penghargaan sumbangan profesional terhormat, Rogers menelusuri dampaknya pada psikologi. Hipotesis yang terbentuk dari dan diuji secara bertahap adalah bahwa individu memiliki dalam dirinya sumber daya yang luas untuk dirinya sendiri. Di mana dia dapat memahami untuk mengubah konsep dirinya, sikapnya, dan perilakunya yang diarahkan secara dan bahwa sumber daya ini dapat disadap jika hanya iklim yang dapat ditentukan dari psikologis fasilitatif yang dapat disediakan. Di bagian pengembangan tampilan non-direktif itu terbagi menjadi dua, yaitu jauh pragmatisme. Jika berhasil, lakukanlah. Rogers memulai karirnya sebagai psikolog klinis yang terlatih dalam empirisme. Dia diberikan magang di Institute for Child Guidance yang baru didirikan saat dalam pelatihan doktoral, dan di atmosfer klinik ini Rogers terpapar pada beragam sudut pandang kebijakan. Konflik tradisi intelektual adalah pengalaman belajar yang penting untuk Rogers. Membukanya untuk kemungkinan bahwa para ahli berbeda secara drastis dalam interpretasi mereka. Sebelum menyelesaikan gelar doktornya, Rogers itu memperoleh posisi dalam perjanjian studi anak dari masyarakat untuk pencegahan kekejaman terhadap anak-anak di Rochester, New York. Nah, selama 12 tahun berikutnya, Rogers terlibat dalam penerapan layanan psikologis untuk anak-anak nakal dan kurang mampu. Rogers kemudian berkomentar bahwa penekanan awalnya pada respon terhadap perasaan klien muncul dari pengaruh rank dan pada pendayaannya di fasilitas Rochester. Ini adalah sumber pribadi emfasis Rogers tentang kebebasan dan diri sendiri. Inti dari pendekatan Rogers terhadap kepribadian adalah keyakinan bahwa setiap individu membutuhkan kebebasan dari paksaan, seperti yang ditulis oleh Karen Horney, menginternalisasi keharusan dan seharusnya. Pengalamannya sendiri tumbuh dalam keluarga yang ketat, tampaknya menjadi salah satu sumber penekanannya pada kebebasan pribadi. Di sumber pribadi emfasis Rogers itu tentang kebebasan dan diri sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu sumber pribadi tahun bertumbuh Rogers, iman dan pemberontakan. Seperti yang kita ketahui, Rogers adalah anak dari orang tua yang digambarkan sebagai individu sangat praktis, sehingga menjadikan Rogers itu dalam pendidikannya kan Rogers itu dididik secara religius, yang menjadikan Rogers itu menjadi anak yang independen, tertutup, yang susah untuk bersosial. Nah, salah satu hasil utama dari pengasuhan yang ketat ini adalah Rogers hanya memiliki sedikit kehidupan sosial
Rogers melaporkan bahwa dia tidak pernah memiliki kencan nyata sampai tahun pertamanya di sekolah menengah. Rogers adalah murid yang sangat baik. Dia memiliki minat aktif dalam melakukan penelitian pada usia yang sangat muda. Dia menjadi mahasiswa pertanian ilmiah pada usia 14 tahun. Penelitian awalnya itu memberikan landasan awal dalam metodologi ilmiah empiris. Dia belajar bagaimana eksperimen dilakukan, bagaimana kelompok kontrol dicocokkan dengan kelompok eksperimen, bagaimana kondisi dijaga konstan dengan mengacak prosedur, dan betapa sulitnya menguji hipotesis. Sehingga selama liburan Natal tahun kedua kuliahnya itu, Rogers mengajar minat religiusnya dengan menghadiri konferensi relawan mahasiswa untuk pekerjaan evangelikal. Dalam konferensi, Rogers memutuskan bahwa dia harus mengubah tujuan hidupnya. Setelah membuat keputusan, dia merasa harus beralih ke topik yang akan mempersiapkan dia untuk pelayanan. Pada 1924, Rogers mulai belajar untuk pelayanan di Union Theological Seminary di New York. Union Theological Seminary pada waktu itu seperti halnya sekarang memiliki reputasi untuk kebebasan, jenis liberalisme radikal yang tidak disetujui ayah Rogers. Selama periode ini, seorang anak yang dilahirkan dari pasangan Rogers dan istrinya, dan mereka berusaha membesarkannya dengan buku behaviorisme Watsonian. Pengalaman Rogers baru-baru ini dengan kebebasan belum berjalan ke generasi kedua. Seperti yang telah kita lakukan, Rogers hanya tinggal sebentar di Union. Dia berpikir jalan keluar dan menjadi seorang psikolog. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pertanda hal-hal yang akan datang. Pada tahun 1961, Rogers menceritakan sebuah peristiwa yang terjadi ketika ia masih menjadi mahasiswa di Union Theological Seminary. Dia dan sejumlah siswa lain membentuk kelompok untuk mengeksplorasi ide-ide mereka sendiri. Rogers menjelaskan, "Sekelompok dari kami merasa bahwa ide diberikan kepada kami, sedangkan kami berharap terutama untuk mengeksplorasi pertanyaan dan keraguan kami sendiri dan mencari tahu kemana mereka mengarah." Nah, kelompok Rogers itu mengajukan petisi kepada administrasi bahwa mereka diizinkan untuk membuat seminari atau kredit seminar tanpa instruktur, di mana kurikulum akan terdiri dari pertanyaan kami sendiri. Satu-satunya batasan adalah bahwa untuk kepentingan lembaga ini, seseorang instruktur muda adalah untuk duduk di seminar, tetapi tidak akan mengambil bagian di dalamnya, kecuali kami ingin dia aktif. Dalam memikirkan jalan mereka melalui pertanyaan-pertanyaan yang telah mereka ajukan, berpikir diri mereka keluar dari pekerjaan keagamaan. Rogers sendiri melanjutkan belajar psikologi di Teachers College, Universitas Columbia, yang berada di dekat seminari teologi. Seperti dalam terapi yang berpusat pada klien, Rogers sudah menunjukkan bahwa ia menghargai kebebasan pribadi dan dalam kemungkinan mengeksplorasi pilihan dan membuat pilihan. Nah, sekarang ini kita akan membahas tentang psikoterapi sebagai fasilitator aktualisasi diri. Nah, tidak seperti Maslow, Rogers memulai studinya tentang sifat manusia dengan kepribadian bermasalah. Sebagai seorang psikologi klinis, Rogers mengeksplorasi potensi perubahan dalam hubungan terapeutik. Rogers menemukan bahwa apa yang dianggap sebagai hasil psikopatologi ketika orang dicegah atau tidak memiliki kesempatan untuk menjadi diri mereka yang sebenarnya. Teori kepribadian Rogers muncul sebagian dari studi psikoterapisnya yang cermat dan tepat. Rogers mempelopori perubahan besar-besaran dalam
cara hubungan klinis dapat digunakan untuk mendorong perubahan kepribadian dan dengan cara data kepribadian dapat diperoleh dari hubungan tersebut. Yang kedua yaitu wawasan martabat pribadi individu. Kegagalan. Pengaruh lain yang membentuk formulasi teoritis Rogers yang perlahan-lahan berkembang terjadi selama wawancara dengan ibu klien. Rogers dengan jelas melihat bahwa penolakan awal ibu terhadap bocah itu bertanggung jawab. Meskipun berulang kali berupaya mengarahkan aliran percakapannya ke arah pencapaian wawasan ini, ia tidak dapat mencapai terobosan yang berhasil. Dengan demikian, Rogers perlahan-lahan sampai pada sudut pandang bahwa layanan psikologis yang berwibawa, terarah, dan berorientasi diagnostik jauh lebih tidak penting daripada membiarkan klien berbicara dengan bebas, merasa bebas, dan berpikir dengan bebas. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sumber pribadi emfasis Rogers, tentang kebebasan dan diri sendiri. Inti dari pendekatan Rogers terhadap kepribadian adalah keyakinan bahwa setiap individu membutuhkan kebebasan dari paksaan, seperti yang ditulis oleh Karen Horney, menginternalisasi keharusan dan seharusnya. Pengalamannya sendiri tumbuh dalam keluarga yang ketat tampaknya menjadi salah satu sumber penekanannya pada kebebasan pribadi. Yang kedua yaitu pentingnya iklim intelektual. Perumasan teori kepribadian Rogers itu memberikan kebebasan untuk mengaktualisasikan diri sendiri, dan teori psikoterapi yang menekan tingkat lingkungan yang permisif dan hangat, mempunyai akar yang dalam dan lebar. Pengalaman pribadi dan profesional Rogers dan latar belakang intelektualnya adalah fondasi untuk pentingnya kebebasan pribadi dan persaingan kreatifnya dalam teori kepribadian dan dalam bidang psikoterapi. Selanjutnya itu tentang pandangan non-instruksi awal, terlalu banyak kebebasan. Dalam Counseling dan Psikoterapi pada tahun 1942, Rogers menekan 4 prinsip penting psikoterapi baru. Yang pertama yaitu terapi yang lebih seru sangat bergantung pada upaya pribadi untuk tumbuh. Yang kedua, terapi yang baru ini lebih menekan pada unsur-unsur emosi, aspek perasaan dalam situasi itu, daripada aspek yang tidak jelas. Yang ketiga, terapi yang baru ini lebih menekan pada keadaan yang segera terjadi daripada masa lalu orang tersebut. Dan yang keempat, pendekatan lebih baru sangat menekan pada hubungan terapi sebagai suatu pengalaman. Masalah-masalah yang timbul sehubungan dengan penerapan saran anti-instruksi dan terapi non-instruksi sebagian disebabkan oleh kedua aspek penting dari formulasi awal ini. Yang pertama, sedikit atau tidak ada teori yang eksplisit telah dikembangkan untuk membimbing upaya penasihat. Dan yang kedua, di tangan seorang terapis yang tidak terampil atau cukup terlatih, sikap serba boleh dan menerima itu disalahartikan oleh kliennya sebagai ancaman tidak peduli hati atau sebagai sebuah hubungan yang tidak stabil. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan konsep kepribadian Abraham Maslow dan Carl Rogers. Pada dasarnya, memanglah kedua tokoh ini menggagaskan teori yang berakhir pada tingkat tertinggi pribadi yang sama, yaitu aktualisasi diri. Namun, perbedaan konsep dari kedua tokoh ini dapat ditemukan pada teori mereka itu sendiri, di mana Abraham Maslow yang lebih menggunakan pendekatan secara keseluruhan, yaitu holistik dinamis, yang mengedepankan motivasi yang didasari
oleh kepuasan dan kebutuhan dalam hierarki kebutuhan, di mana akan menuju kepada aktualisasi diri. Sementara Carl Rogers yang menggunakan teori yang terpusat pada pribadi itu sendiri, di mana sebagai person-centered theory yang lebih mengedepankan konsep diri yang ideal dan juga menuju kepada aktualisasi diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Dwiana Fitrianti ingin membaca materi tentang terapi yang berpusat pada iklim pemahaman empati. Pada tahun 1951, Rogers menerbitkan proyek penyeluhan kedua dengan cermat menggambarkan pandangannya tentang apa yang sekarang disebut terapi yang berpusat pada iklim. Judul buku tersebut adalah Terapi yang berpusat pada iklim, bertujuan untuk menekankan rasionalisasi baru dalam pendekatan buku itu. Yang dimaksud oleh Roger itu klien sebagaimana istilah itu telah memperoleh maknanya adalah satu-satunya yang datang bertindak dan secara sukarela untuk memperoleh bantuan dalam suatu masalah, namun tanpa gagasan menyerahkan tanggung jawabnya sendiri untuk menanggung situasi itu. Rogers 1951 halaman 7 cetak miring ditambah. Terus pada dasarnya tujuan dari konselor adalah untuk mencapai revisi internal dari klien. Maksudnya ini adalah tujuan konselor untuk melihat sensitif dalam seakurat mungkin semua bidang persepsinya seperti yang dialami oleh klien, dan setelah melihat kerangka referensi internal dari yang lain, ini selengkap mungkin untuk menunjukkan pada klien sejauh mana dia melihat melalui mata klien. Rogers 1951 halaman 34. Yang selanjutnya, terapi pengalaman kondisi perubahan kepribadian. Pada tahun 1957, fokus telah kembali bergeser ke ekspresi kebersamaan perasaan oleh klien dan pengacara. Ekspresi menjadi tokoh conten untuk menggambarkan internal langsung mengalami proses emosional bahwa klien dan konselor berjuang untuk dimasukkan ke dalam kata-kata. Ada 6 kondisi yang didefinisikan secara operasional hubungan dipenuhi, maka setiap orang akan berkontak fisik pada mereka, meningkatkan pertumbuhan kepribadian ke-6 yang ditetapkan oleh Rogers. Yang pertama, kedua orang berada dalam kontak psikologis sehingga masing-masing sadar bahwa jika hanya dalam mode demens, bahwa kehadiran lainnya yang membuatnya berbeda. Yang kedua, orang pertama klien adalah dalam keadaan incongruation diri menjadi rentan atau cemas. Incongruation diri berarti bahwa ketidaksesuaian ada antara diri klien, gambar dan pengalaman yang sedang berlangsung antara aktor dan topeng pendekatan apapun yang mengancam citra diri akan terdistorsi secara defensif. Yang ketiga, orang kedua atau terapis adalah pribadi yang kongruen atau terintegrasi dalam hubungan. Kongruen diri berarti bahwa terapis adalah benar-benar dia atau dirinya sendiri benar-benar bebas untuk menegaskan apa yang dia benar, merasa positif atau negatif dalam situasi dengan klien. Spontanitas demikian mencakup kesanggupan untuk mengungkapkan perasaan yang tidak terlalu menyenangkan, saya takut pada klien ini, atau saya bosan dengan klien ini. Yang keempat, terapis mengalami perhatian mutlak untuk klien
hal positif uncondi berarti bahwa. Yang kelima, terapis mengalami pemahaman empati tentang kerangka referensi internal dan berusaha untuk mengkomunikasikan pengalaman ini kepada klien. Yang keenam, komunikasi dengan klien dari pemahaman empati terapis dan kondisi yang tidak normal. Positif regara harus minimal dicapai jika klien tidak merasa penerima dan pengertian AC itu tidak nyata baginya. Perubahan kepribadian timbul karena hubungan terapi. Rogers dan teman kerjanya saat mau merumuskan sebuah konsep atau proses persepsif berubah permasa yang terjadi ketika 6 kondisi ini ada antara 2 orang. Jika ratusan sesi terapis recorded dan dari eksperimen sendiri, Rogers mampu melihat kesamaan dasar berubah progresif klien dalam pengalaman hubungan terapeutik. Roger mengusulkan agar perubahan kepribadian tersebut dianggap sebagai rangkaian pengalaman. Satu akhir rangkaian kesatuan ini adalah kepribadian atau kekakuan berdurasi. Sisi lainnya adalah fluiditas atau aliran psikologi. Ada 3 tahap. Pertama, perubahan kepribadian dalam psikoterapi. Aljazair didefinisikan sebagai yang pertama, kelakuan persepsi diri, yang artinya tidak ada pengakuan perlu mengubah dirinya. Yang kedua, pengenalan masalah yang buruk, tapi masalah ada pada orang lain, bukan pada diri kita sendiri. Terus yang ketiga, diri perlakukan sebagai objek, tidak memiliki perasaan sendiri. Yang adapun fase keempat atau tengah ini dapat didefinisikan sebagai parsial pengenalan perasaan. Yang dimaksud dari parsial pengenalan perasaan itu kecenderungan memperlakukan perasaan sebagai objek yang tak berwarna. Yang ketiga, ada tahap terakhir dalam proses perubahan kepribadian ini dapat didefinisikan sebagai kelima, peningkatan pengakuan perasaan. Perasaan ini menjadi diriku yang sebenarnya. Yang keenam, menerima kelemahan dengan kekayaan diri sebagai pada diri kita bebas pada perasaan sendiri. Terus yang ketujuh, perasaan yang baru dirasakan bebas. Diri adalah pertumbuhan yang benar-benar fleksibel, dapat dipercaya dan mampu. Orang yang berfungsi sepenuhnya kesehatan mental ideal. Rogers menghadapi masalah dan mendefinisikan seseorang yang berfungsi penuh untuk melakukannya. Rogers menandai ciri-ciri orang yang berhasil menyelesaikan psikologi, dan itu memberikan pandangan Rogers mengenai apa yang disebutkan orang yang berfungsi penuh, psikoterapi efektif yang bersedia. Adapun 3 ciri khas dari orang yang sepenuhnya berfungsi yang dianggap oleh Rogers sebagai terapi yang sukses. Yang pertama, orang yang sepenuhnya rutinitas sepenuhnya terbuka untuk pengalaman, dan dia telah terbebas dari perlu memutarbalikkan kenyataan batin dan penampilan luar, serta dapat mendengarkan dengan persegi dan tidak cemas terhadap tuntunan tubuh dan pikirannya. Yang kedua, orang yang sepenuhnya berfungsi mempunyai kesanggupan untuk pengalaman kehidupan yang benar-benar ada. Dia hidup setiap saat kehidupan lebih spontan, memiliki kerubekan dan sukacita dari kehidupan merembes sebagai satu momen yang mengikuti yang lain. Si putra menyadari bahwa apa yang akan saya nikmati pada saat itu penting. Yang ketiga, ya Allah, orang-orang yang berfungsi sepenuhnya kini mengalami peningkatan
peningkatan tersebut dalam organisme mereka sendiri. Mereka bebas melakukan apa saja yang benar pada saat tertentu, berharap sepenuhnya bahwa mereka akan membuktikan komponen untuk menghadapi tantangan apapun itu, yang menilai dengan tepat setiap rintangan dan mengatur perilaku mereka secara realitasi sesuai dengan tuntunan situasi. Yang ketiga, ciri kepribadian sekunder berkaitan dengan konsep Rogers. Yang pertama, orang-orang yang berfungsi sepenuhnya tidak takut akan perasaan mereka sendiri. Emosi menjadi penting, namun bukanlah pengalaman pribadi yang terbebani. Yang kedua, mereka tidak ditentukan atau dikendalikan oleh pengaruh-pengaruh luar. Yang ketiga, dengan peningkatan kepercayaan dalam proses kognitif dan emosional mereka sendiri, orang-orang ini menumbuhkan diri mereka dengan lebih kreatif dalam hubungan mereka. Mereka biasanya menyelaraskan diri dengan kebutuhan orang-orang lain, karena mereka akhirnya mempercayai sifat manusia secara umum. Yang selanjutnya, model pembangunan Rogers. Kecenderungan bawaan yang paling mendasari dari bayi manusia adalah dorongan untuk mengendalikan diri, atau biasa disebutganisme. Ketimbang menyebutkan daftar kebutuhan atau saranan yang panjang, Rogers memiliki untuk terurai sesuai dengan kebanyakan fungsi biologis dan dorongan psikologis. Kebutuhan untuk merawat dan meningkatkan kehidupan. Yang selanjutnya, orang-orang yang berfungsi sepenuhnya kesehatan mental ideal. What happened? Bagaimana mungkin seorang bayi mengembangkan tubuh yang sehat secara spontan? Konsep diri. Rogers menyarankan bahwa 3 karakter orang tua memupuk pembentukan struktur diri yang sehat. Yang pertama, kesanggupan untuk menerima perasaan dan penghamburan anak. Yang kedua, kesanggupan untuk menerima perasaan sendiri, bahwa perilaku tertentu si anak adalah ketidakdesimampuan. Yang ketiga, komunikasi penerima anak. Ini pengalaman yang janggal. Rogers menekankan pentingnya seseorang melindungi dirinya, menghargai dan mengembangkan konsep ketidaksesuaian diri, karena kebutuhan akan dihargai oleh individual. Memahami pengalaman secara selektif dalam artian kondisi yang berharga ada dalam dirinya. Yang pertama, pengalaman yang sesuai dengan persyaratan dari beliau dianggap dan menjadi simbolis, akurat dalam kesadaran. Yang kedua, pengalaman yang berlawanan dengan kondisi nilai dirasakan secara selektif dan menyimpan seolah-olah sesuai dengan kondisi nilai atau kondisi nilai sebagian atau keseluruhan sejalan dengan kesadaran. Banyaknya tipos. Hilangnya kepribadian. Ketidakcocokan antara struktur dasar dan pengalaman menjadi demikian hebatnya sehingga subception tidak lagi berfungsi dengan sukses sepenuhnya, dan hasilnya bagi beberapa orang menjadi tidak terorganisasi sesuai dengan sosialitas. Ini adalah hilangnya kepribadian. Beberapa kritik pendekatan Rogers. Lagu ini merintihkan hati ini. Astaga. Ide Rogers menjadi pengaduan nitisiasi
Dalam nilai yang dinyatakan oleh teorinya, tidak ada keraguan bahwa Rogers menekankan kemurnian menjadi nilai penting untuk kesehatan mental, kebebasan individu, dan pilihan. Tetapi salah satu dapat mempercayai apakah penekanan ini secara empiris atau tidak. Yang selanjutnya mengangkat konsep diri atau metodologi Quixote. Rogers sangat tergantung pada konsep diri, mementingkan diri sendiri dan diri yang ideal. Bergabung dari pengalamannya dengan pasien dalam terapi, seringkali ketika dia mengizinkan klien untuk mengungkapkan masalah dengan cara mereka sendiri tanpa bimbingan atau penafsiran, mereka akan merujukkan ke laut. Sebagai inti dari pengalaman mereka, aku merasa tidak menjadi diriku sendiri. Aku tidak pernah mempunyai kesempatan untuk menjadi diriku sendiri, atau senang sekali rasanya melepaskan diri dan menjadi diri sendiri. Yang selanjutnya mengevaluasi Abraham Maslow dan Carl Rogers. Baik Maslow maupun Rogers adalah pemikiran independen yang dengan berbagai cara mereka bergantian dengan kincir angin. Kedua pemikiran tersebut memiliki adil dalam keberhasilan dan kegagalan ketika mereka berjuang melawan ide-ide yang telah dihasilkan dari perilaku dan analisa psikologi. Rogers contohnya sangat berperan dalam perjuangan politik bagi psikolog dan pekerja sosial untuk mempraktikkan terapi kejiwaan bersisian dengan rekan medis mereka. Adapun gagasan Maslow tentang hierarki kebutuhan atau aktualisasi diri telah memiliki dampak perubahan besar di tempat kerja, dan banyak pendekatan terapeutik yang dikembangkan Rogers sekarang dan digunakan dalam profesi kesehatan mental. Yang pertama, sanggahan menerima konsep Maslow dan Rogers. Yang kedua, Maslow dan Rogers memiliki konsep hak pilihan manusia. Yang ketiga, ideografi atau nomotetik sifat psikologi humanistik. Ya, dari penjelasan dari kelompok kami, apakah dari kelompok lain ingin bertanya atau menyanggah dari materi kelompok kami? Kalau ada, silakan komen di bawah ini.